Hai teman-teman, pernah nggak sih kalian mencoba banget buat berpikir positif, menjalani hidup seolah-olah semuanya baik-baik saja, atau disebut dengan act as if, tapi orang-orang di sekitar malah bikin kalian ragu sama diri sendiri? Kalau iya, kamu nggak sendiri kok. Yuk kita bahas solusinya bareng. Metode act as if adalah teknik yang mendorong kita untuk berpura-pura sudah mencapai impian dan tujuan tertentu, baik secara pikiran, sikap, maupun tindakan. Misalnya, jika ingin sukses, kita mulai berpikir, bersikap, dan bertindak seperti seseorang yang sudah sukses. Ini bertujuan untuk mengarahkan energi positif dan membantu pikiran bawah sadar mempercayai bahwa kita mampu mencapainya. Teknik ini memang powerful, terutama untuk meningkatkan motivasi dan vibrasi diri. Namun, masalahnya sering muncul ketika lingkungan sekitar tidak mendukung. Orang-orang di sekitar kita mungkin memberikan reaksi yang tak terduga. Mereka mengkhawatirkan keadaan kita, mempertanyakan langkah-langkah yang kita ambil, dan bahkan mengungkapkan keraguan seperti, "Kamu yakin bisa? Jangan terlalu ngarep, nanti kecewa. Kenapa nggak realistis aja sih?" Reaksi ini meskipun kadang berasal dari niat baik atau kekhawatiran, seringkali justru membuat kita ragu terhadap diri sendiri. Kita mulai berpikir, apa benar aku bisa? Apa yang aku lakukan ini salah? Akhirnya, mental kita terganggu. Vibrasi positif kita turun dan kepercayaan diri mulai goyah. Kondisi ini menjadi tantangan utama karena act as if membutuhkan konsistensi dan keyakinan yang kuat. Namun, ketika kita terus-menerus terpapar energi negatif dari luar, sulit rasanya untuk tetap bertahan. Ini bukan hanya soal bagaimana orang lain mempengaruhi kita, tapi juga bagaimana kita meresponnya secara emosional. Kita mengakui bahwa ini adalah pengalaman yang sangat manusiawi. Banyak dari kita yang pernah atau sedang menghadapinya. Penting untuk diingat bahwa perasaan down itu wajar dan tidak ada yang salah dengan kita jika merasa seperti ini. Di segmen ini kita akan membahas alasan mengapa orang-orang di sekitar kita seringkali memberikan reaksi yang tampak tidak mendukung ketika kita mencoba untuk menerapkan act as if. Memahami alasan di balik perilaku mereka akan membantu kita mengelola emosi dan merespon dengan cara yang lebih sehat. Orang-orang cenderung melihat dunia melalui kacamata pengalaman mereka. Jika mereka pernah menghadapi kegagalan atau kekecewaan dalam hidup, mereka mungkin merasa perlu memperingatkan kita untuk tidak terlalu berharap. Ini sebenarnya adalah refleksi dari ketakutan mereka sendiri, bukan cerminan dari potensi kita. Mereka berpikir bahwa dengan mengingatkan kita untuk lebih realistis, mereka sedang melindungi kita dari rasa sakit yang pernah mereka alami. Jika seseorang pernah gagal dalam usaha, mereka mungkin mengatakan, "Hati-hati, jangan terlalu ambisius. Usaha itu berat." Atau jika mereka hidup dalam lingkungan yang penuh dengan keterbatasan, mereka biasanya berkata, "Jangan terlalu bermimpi, nanti kecewa." Dalam beberapa kasus, reaksi mereka berasal dari rasa peduli. Mereka ingin memastikan kita baik-baik saja dan tidak terluka oleh ekspektasi kita sendiri. Namun, cara mereka untuk menunjukkan perhatian ini terasa bisa seperti kritik atau keraguan. Misalnya, ketika mereka terus bertanya, "Kamu yakin nggak apa-apa? Apa kamu nggak capek terus berpura-pura?" Walaupun niatnya baik, kata-kata seperti ini bisa terasa melemahkan semangat kita. Tidak semua orang familiar dengan konsep mentalitas positif atau hukum tarik-menarik. Bagi mereka yang belum terbiasa dengan ide ini, usaha kita untuk berpura-pura sudah sukses mungkin terlihat aneh.
tidak logis, atau bahkan seperti menyangkal kenyataan. Misalnya, ketika kita berkata, "Aku sudah merasa sukses," mereka bisa merespon dengan, "Tapi kan kenyataannya belum." Mereka melihat dunia secara literal, sementara kita sedang melatih pola pikir yang lebih berbasis keyakinan dan visi masa depan. Sayangnya, beberapa orang memiliki pola pikir negatif yang sulit diubah. Mereka terbiasa melihat kekurangan dan masalah, bukan peluang. Ketika kita menunjukkan optimisme, mereka justru merasa terganggu atau iri. Karena itu mencerminkan ketidakmampuan mereka untuk memiliki pandangan yang sama. Contohnya saat kita berkata, "Aku yakin aku bisa mencapai tujuan ini." Mereka merespon dengan berkata, "Ya, tapi itu kan susah banget. Jangan terlalu yakin deh." Setelah memahami bahwa perilaku mereka seringkali tidak ada hubungannya dengan kita, melainkan dengan pengalaman, kekhawatiran, atau pola pikir mereka sendiri, kita bisa lebih menerima reaksi tersebut tanpa membiarkannya mempengaruhi mental kita. Kuncinya adalah tidak mengambilnya secara pribadi. Kita akan membahas cara-cara praktis untuk menjaga mental tetap kuat dan vibrasi tetap positif. Meskipun orang-orang di sekitar kita memberikan komentar atau energi yang meragukan. Teknik-teknik ini bertujuan untuk membantu kita tetap fokus pada tujuan dan tidak terpengaruh oleh energi negatif dari lingkungan. Ketika kita menghadapi keraguan dari orang lain, penting untuk kembali ke kenapa kita. Tanyakan pada diri sendiri, kenapa aku memulai ini? Apa yang ingin aku capai? Bagaimana langkah kecil ini membawaku lebih dekat ke tujuan itu? Dengan memusatkan perhatian pada tujuan pribadi, kita bisa mengalihkan fokus dari suara luar ke suara hati kita. Ingat, perjalanan ini milik kita, bukan mereka. Tipsnya adalah buatlah daftar alasan dan tujuan utama kamu. Tempelkan di tempat yang mudah terlihat sebagai pengingat harian. Ketika pikiran mulai dipenuhi keraguan akibat komentar orang lain, jangan menyalahkan diri sendiri. Berlatihlah untuk bersikap lembut kepada diri sendiri. Pahami bahwa kamu manusia. Wajar merasa terganggu, tetapi itu bukan akhir dari segalanya. Langkahnya yaitu ucapkan kalimat afirmasi penuh kasih kepada diri sendiri, seperti "Aku bangga pada diriku yang sedang belajar dan tumbuh. Tidak apa-apa jika ada hari yang sulit. Aku tetap melangkah." Tidak semua orang di sekitar kita mendukung pertumbuhan kita, dan itu tidak apa-apa. Namun, penting untuk lebih selektif dalam memilih siapa yang sering kita dengarkan atau habiskan waktu bersama. Jika memungkinkan, kurangi interaksi dengan orang-orang yang terlalu negatif dan perbanyak waktu dengan mereka yang mendukung visi kamu. Langkah praktisnya yaitu cari komunitas atau kelompok yang memiliki energi positif, seperti kelompok pengembangan diri atau teman-teman yang punya pola pikir serupa. Jika tidak ada pilihan, batasi diskusi tentang mimpi kamu dengan orang-orang yang sering skeptis. Journaling atau menulis adalah cara efektif untuk melepas emosi negatif. Tulis semua perasaan kamu tanpa menyaringnya. Setelah itu, baca kembali dan temukan pola pikiran yang perlu diperbaiki. Meditasi membantu kamu untuk mereset pikiran, kembali ke momen sekarang, dan menjaga vibrasi tetap tinggi. Langkah praktisnya, setiap malam tuliskan 3 hal yang membuat kamu bersyukur pada hari itu. Fokus pada hal-hal positif kecil. Lakukan meditasi sederhana 5-10 menit setiap pagi atau malam dengan fokus pada nafas atau afirmasi positif. Afirmasi adalah cara untuk menanamkan keyakinan positif pada pikiran bawah sadar. Sementara, visualisasi membantu kamu
membayangkan tujuan kamu dengan detail sehingga terasa lebih nyata. Dengan kombinasi ini, kamu akan semakin yakin bahwa tujuan kamu bisa tercapai meskipun ada rintangan di luar. Contoh afirmasi, aku percaya pada proses yang sedang aku jalani. Aku mampu mencapai apapun yang kuinginkan. Langkah visualisasi yang pertama, tutup mata dan bayangkan diri kamu sudah mencapai tujuan. Rasakan emosi bahagia dan kepuasan dalam momen itu. Lakukan ini setiap hari selama beberapa menit. Tetap positif bukan berarti kamu tidak pernah merasa down. Yang penting adalah kamu kembali bangkit setelah jatuh. Perubahan vibrasi, pola pikir, dan kesuksesan membutuhkan waktu. Tips praktisnya, jangan terlalu keras pada diri sendiri jika mengalami hari yang sulit. Istirahat sejenak, lalu lanjutkan perjalanan kamu. Ketakutan tentang masa depan adalah hal yang sangat manusiawi, terutama saat kita merasa lingkungan sekitar memberikan tekanan atau keraguan terhadap jalan yang kita pilih. Di segmen ini, kita akan membahas bagaimana mengelola rasa takut agar tidak menghambat langkah kita, melainkan justru menjadi motivasi untuk terus bergerak maju. Ketakutan sering muncul karena kita terlalu fokus pada skenario terburuk yang bahkan belum tentu terjadi. Pikiran kita dipenuhi dengan pertanyaan seperti, bagaimana jika aku gagal? Bagaimana kalau orang lain benar dan aku yang salah? Kita perlu mengingatkan diri sendiri bahwa masa depan belum pasti. Semua ketakutan ini hanyalah proyeksi pikiran, bukan realitas. Yang benar-benar kita miliki hanyalah saat ini. Cara mengatasinya, ketika pikiran mulai dipenuhi kecemasan, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini fakta atau hanya asumsi? Apa yang bisa aku lakukan sekarang untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik? Fokus pada tindakan kecil di masa kini yang bisa membawa perubahan positif. Ketakutan akan masa depan seringkali berasal dari fokus pada potensi kegagalan. Padahal, sama seperti kegagalan, keberhasilan juga merupakan kemungkinan yang nyata. Kita hanya perlu mengarahkan fokus pada hasil positif daripada skenario negatif. Tips praktisnya, setiap kali kamu merasa takut akan kegagalan, ubah pertanyaan menjadi bagaimana jika ini berhasil? Apa dampak positif yang bisa terjadi kalau aku tetap melangkah? Dengan fokus pada kemungkinan sukses, kamu akan merasa lebih termotivasi dan yakin. Ketakutan tentang masa depan seringkali membuat kita lupa akan kekuatan momen saat ini. Padahal, apapun yang kita lakukan di masa sekarang adalah kunci untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Mindfulness membantu kita untuk melepaskan pikiran dari kekhawatiran dan kembali terhubung dengan realitas saat ini. Cara praktisnya, lakukan latihan pernapasan sederhana. Tarik napas dalam-dalam selama 4 detik, tahan selama 4 detik, lalu hembuskan perlahan selama 6 detik. Saat bernapas, fokuskan pikiran pada momen saat ini. Rasakan tubuh kamu, suara di sekitar, dan udara yang masuk dan keluar. Ambil waktu beberapa menit setiap hari untuk merenungkan satu hal yang kamu syukuri saat ini. Ketakutan seringkali diperkuat oleh keyakinan negatif yang tidak kita sadari. Misalnya, kalau aku gagal, semuanya akan hancur. Aku tidak cukup baik untuk berhasil. Langkah pertama adalah mengenali pola pikir ini. Langkah berikutnya adalah menggantinya dengan keyakinan yang lebih mendukung. Cara praktisnya, tuliskan ketakutan terbesar kamu di jurnal, kemudian tantang ketakutan itu dengan bukti atau argumen logis. Misalnya, ketakutan kamu adalah, aku tidak cukup baik untuk ini. Tanggapan kamu, aku sedang belajar dan terus berkembang.
Aku sudah mencapai banyak hal sebelumnya dan aku yakin aku bisa melakukannya lagi. Merasa takut adalah tanda bahwa kamu sedang keluar dari zona nyaman, dan itu adalah hal yang baik. Semua perubahan besar dalam hidup biasanya dimulai dari rasa tidak nyaman. Ketakutan menunjukkan bahwa kamu sedang mencoba sesuatu yang baru, sesuatu yang memiliki potensi besar untuk mengubah hidup kamu. Tips praktisnya, daripada kamu melawan ketakutan, coba pelajari darinya. Apa yang ketakutan ini coba ajarkan kepadaku? Bagaimana aku bisa mempersiapkan diri lebih baik untuk menghadapi kemungkinan ini? Dengan cara ini, ketakutan bukan lagi menjadi penghalang, tetapi menjadi bahan bakar untuk terus maju. Ketakutan seringkali terasa besar karena kita melihat gambaran besar yang belum tentu terwujud. Untuk mengatasinya, fokuslah pada langkah-langkah kecil yang bisa kamu ambil hari ini. Setiap langkah kecil akan memberi kamu rasa pencapaian dan mengurangi kecemasan akan masa depan. Cara praktisnya, buat daftar tindakan sederhana yang bisa dilakukan hari ini, seperti membaca buku pengembangan diri atau mengerjakan tugas kecil terkait dengan tujuan kamu, atau juga mencari informasi baru untuk memperluas wawasan. Rayakan setiap pencapaian kecil, tidak peduli seberapa kecil kelihatannya. Masa depan kamu tidak tergantung pada komentar orang lain, tetapi pada apa yang kamu lakukan hari ini. Setiap langkah kecil apapun adalah investasi untuk masa depan. Fokuslah pada tindakan, bukan pada ketakutan. Afirmasi positifnya, aku memiliki kendali atas langkah-langkahku hari ini. Masa depanku cerah karena aku terus bergerak maju. Ketakutan tentang masa depan adalah bagian alami dari perjalanan menuju perubahan. Namun, dengan fokus pada momen sekarang, mengganti pola pikir negatif dan mengambil langkah kecil yang konsisten, kita bisa mengubah ketakutan menjadi motivasi. Kalau kalian pernah ngalamin hal serupa, share pengalamanmu di kolom komentar ya. Ingat, kalian gak sendiri kok. Dan semua ini adalah bagian dari perjalanan. Jangan lupa like dan subscribe untuk konten positif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.